Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Sejati Falakino dari kelas 23 TIE Kampus Politeknik Kalteks Riau. Jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, mata kuliah Matematika Diskrit khususnya. Nah, di video ini saya ingin berbagi sedikit tentang makalah yang saya tulis, yaitu makalah tugas akhir semester dengan judul Logika Matematika sebagai Dasar dalam Perancangan Algoritma Pemrograman. Jadi saya akan menjelaskan dengan cara yang sederhana saja dan mudah-mudahan bagi teman-teman gampang ataupun mudah untuk dipahami. Oke. Nah, untuk latar belakang, jadi inilah poin-poinnya, dan bisa saya bilang bahwa zaman sekarang ini adalah zaman digital gitu. Jadi semuanya tuh pakai aplikasi, dari nonton film, pesan makanan, e-commerce, kayak gitu kan. Aplikasi itu kan jalan, tentu ada namanya program. Nah, program ini akrabnya kita sebut codingan gitu. Yang mana codingan ini tentu memakai yang namanya algoritma. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah ataupun prosedur yang menggunakan logika untuk menyelesaikan suatu ataupun mencapai tujuan program atau sistem itu dibuat. Nah, supaya algoritma itu benar-benar jalan gitu kan, kita butuh logika matematika namanya. Karena logika matematika membantu komputer ataupun aplikasi untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan pada suatu sistem. Contohnya mungkin kalau kamu umur 18 tahun ke atas, kamu dapat menonton film ini gitu. Nah, itu tuh adalah bentuk logika, dan mana bentuk logika itu prosedur yang harus 18 tahun, maka begini, itu yang namanya algoritma. Dan yang kayak gitu tuh pasti penting lah di algoritma pemrograman. Nah, lanjut tujuan makalah. Nah, makalah ini saya tulis untuk membuktikan satu hal. Simpelnya itu bahwa logika matematika itu tuh nggak cuma teori yang rumit di buku, secara tulisan gitu, tapi juga merupakan metode praktis untuk kita memprogramkan codingan gitu. Jadi nggak cuman kita pahami, kita baca, tapi bisa kita praktekin gitu dalam dunia teknologi, khususnya saya program studi teknik informatika gitu kan. Next. Nah, gambar di tengah ini cuman kiasan aja ya. Jadi kita masuklah ke dasarnya, yaitu apa sih logika matematika itu gitu kan. Logika matematika itu kalau semacam aturan berpikir lah yang terstruktur. Misalnya nih, saya kasih gambaran kecil lagi. Kalau A benar dan B juga benar, maka kasih centang di A dan B gitu. Nah, yang kayak gitu, kayak jika ini dan ini maka ini gitu kan, itu tuh namanya logika proposisional gitu. Contoh lainnya, jika hujan maka sedia payung. Nah, gitu tuh yang sering umum kita dengerin. Jadi logika itu dalam codingan tuh bisa dibilang kayak struktur kontrol untuk membuat sistem lah, algoritma tadi. Nah, sedangkan algoritma ini, algoritma predikat kan tadi ada dua kan, proposisional dan juga predikat yang sangat melekat pada program ataupun codingan. Nah, kalau logika predikat itu tuh sedikit lebih rumit lah, karena biasanya pakai kata semua ataupun ada gitu. Misalnya nih, semua mahasiswa yang lulus akan
mendapatkan ijazah gitu. Nah, tapi di video kali ini mungkin kita bakal lebih fokus pada logika yang di proposisional tadi. Contohnya tuh and, or, dan if gitu. Not, implikasi, if, while, boolean gitu. Next ya. Nah, diagram hubungan. Jadi dari diagram ini gampangnya gini lah. Dari logika tuh kita bisa buat kondisi, suatu kondisi, lalu kita pasang di program pakai if, else, ataupun while dan lain-lainnya lah. Akhirnya jadilah algoritma yang utuh. Jadi logika itu ibarat pondasi bangunan. Kalau pondasinya kuat, tentu sistemnya juga kuat gitu. Jadi algoritma yang dihadirkan tuh nggak ada bug, nggak ada, efisien lah secara waktu mungkin. Nah, kalau sebaliknya, kalau logikanya salah berarti bisa kacau dong gitu, kayak error atau bug tadi. Nah, untuk ini contoh kode di Java ya. Ini masuk ke contoh konjungsi. Kayak yang aku bilang tadi, kayak yang saya bilang tadi. Kalau usia di atas 20 tahun, di atas 18 tahun, maka punya izin, maka boleh mengakses konten untuk film ini gitu loh, kurang lebih sama. Jadi tanda dan double ini tuh artinya logika and ataupun dan tadi kan. Jadi dua-duanya itu harus benar dulu, baru bisa jalan. Nah, inilah salah satu contoh nyata logika matematika dapat mempermudah kita dalam ngoding. Lanjutlah program selanjutnya. Nah, kalau ini masuk ke program disjungsi ya. Jadi kalau kita lihat logika ini bisa kita bilang logika OR nih ya, logika OR. Di program ini saya cek dua kondisi, yang mana user ataupun ya penggunanya itu udah login nggak. Nah, kalau udah login, admin nggak dia gitu. Oh bukan, salah. Usernya udah login atau dia nih admin gitu. Nah, jadi kalau udah login atau admin, itu tuh dia dapat mengakses gitu, akses diberikan gitu. Jadi user yang sudah login dapat diberi akses, dan juga admin dapat diberi akses. Jadi orang yang belum login belum dapat aksesnya gitu. Nah, itulah contoh logika OR ataupun disjungsi. Simbolnya itu simbol garis 2 tuh. Jadi fleksibel lah logika OR nih, kayak login enggak tapi dia admin gitu, atau dia bukan admin tapi udah login gitu. Jadi fleksibel. Salah satunya terpenuhi langsung diberi akses. Masuk ya ke contoh loop ataupun implikasi. Nah, di loop ini pakai logika sederhana lah, pakai angka aja. Jadi selama angka, jadi ini program yang ngeprint ataupun mencetak angka yang kecil dari 5. Jadi while kan dalam bahasa Inggris selama gitu ya, ataupun ya selama lah. Jika angka kecil dari 5, maka print lah angka ke plus variabel angka. Variabel angka tadi berapa? 0 yang dideklarasikan di atas kan, di sini. Variabel angka 0. Jadi kalau angka kecil dari 5, print lah ini angka ke, berarti ini 0. Terus angka plus ini artinya
angka ditambah 1, variabel angka ini ditambah 1, berarti ini 1 sekarang kan. Lalu ngulang lagi nih, karena dia masih di bawah 5, jadi selama di bawah 5 ini tetap di print, maka dia ngulang. Itulah yang disebut looping. Jadi masih 1, ulang lagi, nambah jadi 2, berarti ini outputnya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4 gitu. Lanjut. Nah, berarti kesimpulannya bisa saya bilang ya begitulah logika matematika, bisa dibilang kayak kompas lah pengarah kita programmer ataupun tukang ngoding gitu. Logika matematika bantu kita bikin keputusan yang tepat dalam kode, dan juga membantu kita membuat pemrograman yang lebih efisien dan cepat gitu. Jadi gampangnya nih, mungkin teman-teman di kelas ada tuh salah satu temannya yang jago MTK, logikanya tuh cepat nangkep lah. Kalau MTK pasti biasanya dia juga jago ngoding, karena itu logika matematika tuh nggak berpisah lah sama programmer codingan gitu. Jadi teman-teman yang terlanjur masuk TI ini kan, belajarlah logika matematika dari sekarang, itu udah menjadi bentuk yang baik lah gitu. Nah, ini berikut daftar pustaka yang saya jadikan referensi di makalah saya. Next. Nah, thank you ya untuk teman-teman ataupun dosen pengampu khususnya. Saya ucapkan terima kasih, dan itu tadilah sedikit pembahasan saya tentang makalah yang saya buat. Semoga teman-teman yang nonton bisa dapat gambaran tentang pentingnya bagaimana program itu terlaksana ataupun terprogram gitu, menggunakan logika matematika. Gimana sih logika matematika itu bekerja di dunia pemrograman gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.